Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, jumpa lagi dengan saya, Slamet Ginting. Kali ini saya akan membahas sesuatu yang terjadi. Kemarin kebetulan ada sebuah keributan kecil dalam pembahasan RUU TNI di sebuah hotel mewah di Jakarta. Tapi bagi saya itu bukan sesuatu yang sangat signifikan untuk dibahas. Saya ingin membahasnya dari sisi yang jauh lebih strategis tentang RUU TNI ini. Pemirsa, baru saja kita mengetahui bahwa persoalan geopolitik dan geostrategi itu seharusnya ini yang lebih diperhatikan dalam pembahasan RUU TNI, karena ini terkait dengan tugas pokok TNI ke depan. Maka menurut saya kondisi geopolitik, geostrategi ini mengharuskan tugas pokok TNI juga direvisi. Jadi bukan sekedar ecek-ecek membahas 3 pasal yang menurut saya lebih kepada persoalan kesejahteraan tentara. Nah, baru saja terjadi perang yang cukup lama antara Rusia dengan Ukraina, dan ternyata itu bukan sekedar perang. Perang artinya bukan hanya perang militer saja, ternyata juga perang sangat multidimensi. Dan apalagi kita tahu Presiden Donald Trump juga sudah mengubah kebijakan dari semula fokus ke wilayah perang Rusia dan Ukraina, sekarang bergeser ke Indo-Pasifik. Nah, tentu saja perubahan geopolitik di Indo-Pasifik ini harus dicermati oleh TNI dan juga para anggota parlemen yang sekarang sedang melakukan rapat untuk merevisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia. Di sini tentu saja meskipun Indonesia tidak terlibat di dalam perang di kawasan dunia internasional, tapi di Indo-Pasifik ini Indonesia akan menjadi tempat dilewatinya palagan perang tersebut. Nah, tentu saja kondisi Indo-Pasifik kali ini kita akan fokus bagaimana militer Cina melakukan latihan perang terus-menerus berkesinambungan. Ini artinya apa? Tinggal satu langkah saja Cina melakukan latihan pendaratan amfibi, maka kalau itu latihannya sukses, saya melihat bahwa Cina berpotensi akan mengambil alih Taiwan. Ini sebuah kebijakan One China Policy. Dan kalau ini terjadi, teman-teman, maka kita ketahui bersama bahwa Amerika dengan sekutunya AUKUS, Australia, Inggris, dan juga negara-negara wilayah yang satu sekutu dengan Inggris akan berada di Australia, termasuk New Zealand dan juga Prancis. Di situ saja kemudian kita ketahui bersama bahwa Cina sudah membangun pangkalan-pangkalannya di Spratly, dekat dengan Filipina. Wilayah itu menuju Natuna hanya butuh waktu sekitar 45 menit. Bayangkan betapa di hadapan mata kita perang sudah tinggal sejengkal lagi antara Amerika dengan sekutunya AUKUS dengan kekuatan militer Cina. Jadi, teman-teman, keberadaan Indonesia, terutama misalnya, kalau saja Cina memasuki Taiwan, maka itu juga harus diperhatikan bagaimana 300.000 warga negara Indonesia di Taiwan harus diselamatkan. Ini yang harus dipikirkan oleh TNI. Bagaimana menyelamatkan 300.000
warga Indonesia di Taiwan. Begitu juga dengan kalau ini betul-betul terjadi perang antara Amerika dengan Cina, di mana Amerika sudah memindahkan konsentrasi militernya ke Indo-Pasifik. Kita tidak bisa berleha-leha hanya mengurus tetek bengek di dalam RUU TNI ini. Sama seperti juga dulu diingatkan bahwa ketika Jepang sudah masuk ke Singapura, maka tentara Belanda yang melatih Kenil dan pendidikan militer Belanda di Indonesia masih latihan baris berbaris, padahal Jepang sudah di depan mata. Ini peringatan yang harus saya sampaikan kepada TNI, kepada pemerintah kita, dan juga kepada parlemen kita. Nah, tentu saja kekuatan perang Indonesia jauh dari memadai untuk menghadapi situasi perang apabila Amerika dan sekutunya berperang dengan Cina. Maka alur laut Kepulauan Indonesia, ALKI 1, 2, dan 3 itu menjadi kawasan yang dilalui medan palagan perang tersebut. Ini harus diperhatikan. Karena itu pembahasan RUU TNI yang cuma pembahasan penempatan militer aktif di jabatan sipil yang sudah berusia 20-an tahun di dalam undang-undang itu dan sekarang akan ditambah, bagi saya tidak terlalu signifikan, apalagi juga usia pensiun ditambah. Nah, jadi upaya untuk mempercepat agar revisi atau pembahasan ini dipercepat sampai sebelum Lebaran, saya pikir hanya kepentingan segelintir orang, misalnya agar dia usia pensiunnya nanti ditambah sehingga tidak cepat-cepat pensiun. Bukan itu. Hal yang lebih strategis kita pikirkan seharusnya bagaimana TNI menghadapi kondisi geopolitik dan geostrategi di dalam situasi yang sekarang sedang terjadi. Nah, saya kira tentu saja TNI harus memikirkan bagaimana posturnya, bagaimana gelar pasukannya, dan bagaimana kekuatan TNI untuk menghadapi situasi-situasi genting di era ancaman perang besar antara Cina dan Amerika. Bukan mengurusi hal yang tetek bengek saja. Nah, Amerika dengan Jepang, kita sudah ketahui bersama, sudah membangun setidaknya 9 pangkalan baru di Indo-Pasifik. 9 pangkalan baru. Dan juga negara-negara di Pasifik Selatan menjadi perebutan antara Amerika Serikat dan juga Cina. Amerika juga sudah berada di garis perbatasan Indonesia dengan Papua New Guinea. Tentaranya sudah di sana. Bukan hanya semacam penjaga pantai, tapi sudah tentaranya, bukan cuma Coast Guard mereka, tapi juga militernya. Dan ini artinya bahwa kita perlu melakukan revisi Undang-Undang TNI agar melibatkan pakar-pakar yang memang menguasai bidangnya. Undang pakar-pakar. Libatkan juga Lemhanas. Jangan kemudian hanya berkutat rapat tertutup, tidak mengundang orang-orang yang ahli di bidangnya. Saya yang mengikuti derap jantung ini, rasanya deg-degan. Kok yang dibahas di dalam RUU TNI ini bukan hal-hal yang strategis? Maka saya ingatkan melalui channel S. Ginting Official di YouTube ini untuk bisa sampai kepada pimpinan Komisi 1 dan juga jajaran elit TNI untuk jangan cepat-cepat menggolkan undang-undang ini. Ingat, undang-undang TNI sebelumnya tahun 2004 dibahas baru sekarang, sudah sekitar 20 tahun.
Jadi kita harus antisipasi ke depan. Undang, sekali lagi, undang pakar-pakar untuk bicara secara terbuka, bukan dengan sembunyi-sembunyi. Jadi ini soal kepentingan bangsa dan negara. Karena itu, sekali lagi, dengan tahu tugas pokok TNI dalam menghadapi ancaman geopolitik dan geostrategi internasional, tentunya kita perlu membangun TNI baik postur, gelar, dan kekuatan yang tangguh. Nah, tentu saja ini harapan saya sebagai pengamat politik dan militer, sebagai wartawan politik dan pertahanan keamanan negara yang cukup lama 3 dekade memantau ini semua. Demikian usulan saya, sekali lagi, jangan terburu-buru menggolkan Undang-Undang TNI dalam revisi kali ini, apalagi hanya dalam waktu kurang dari sebulan. Bisa dalam waktu setahun kita godok bersama, duduk bersama para pakar, termasuk bagaimana saran dari Lemhanas yang berbicara tentang geostrategi. Demikian, salam untuk TNI yang kuat dalam menjaga kedaulatan nasional kita. Merdeka!